Jadi tinggal 0,000,000,000,000. Akhirnya Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Angka 0 itu ibaratnya amal. Angka 1 di depan angka 0 itulah ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi Lentera Ramadan kali ini, kita akan membahas belajar ikhlas. Saya ingin awali dengan sebuah pemisalan. Misalnya nih, Anda punya tabungan di bank sebanyak 1 miliar. Jadi 1 dengan angka 0 di belakangnya 9. Nah, 1 miliar. Karena virus tertentu, ya, data Anda yang 1 miliar itu tiba-tiba angka 1 di depannya hilang. Jadi tinggal 0,000,000,000. Hilang angka satunya. Kemudian Anda ke bank ingin mencairkan tabungan Anda karena ada kebutuhan mendesak. Ternyata pada saat ke bank, kata orang bank, mohon maaf, tabungan Anda tidak ada, 0. Anda protes sampai ke direktur bank, tetap juga 0. Wah, gimana dong? Akhirnya Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Anda berharap 1 miliar yang Anda tabung mungkin puluhan tahun, ternyata tidak ada isinya, tidak ada hasil tabungan. Nah, cerita ini fiktif, tapi ini bisa terjadi bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Seperti apa? Dikisahkan di sebuah hadis, ada 3 orang yang punya amalan-amalan luar biasa. Yang pertama, ahli Al-Quran dan juga ulama. Yang kedua, pejuang yang syahid, mujahid di jalan fisabilillah. Dan yang ketiga, orang kaya yang sangat dermawan. Nah, diceritakan di hadis itu, di akhirat nanti mereka meminta pahalanya kepada Allah. Ya Allah, saya ingin pahala yang setelah saya lakukan, amalan saya lakukan. Apa yang kamu lakukan? Saya mempelajari Al-Quran, saya membacanya, saya menghafalkannya, saya mengajarkannya, dan itu semua saya lakukan karena engkau. Nah, kata Allah, enggak, kamu bohong. Kamu lakukan bukan untuk aku, tapi agar kamu ingin disebut sebagai ulama, sebagai ahli Al-Quran. Dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Tidak ada bagianmu sekarang di akhirat. Dan orang ini pun diseret ke neraka. Yang kedua, mujahid. Sama, saya ingin, ya Allah, pahala saya pejuang, mujahid, meninggal di jalanmu, syahid. Nah, saya lakukan ini semua untukmu. Kata Allah, kamu bohong. Kamu lakukan itu agar kamu dikenal, dikenang sebagai pahlawan. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Tidak ada bagianmu sekarang di akhirat. 0 juga. Nah, yang ketiga, orang kaya yang dermawan. Banyak membantu, banyak menolong orang. Dan ini juga sama. Ya, seperti kisah tadi, kata Allah, enggak, kamu lakukan itu bukan karena aku, karena kamu ingin dikenal sebagai orang yang dermawan. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Hanya 3 orang yang amalannya luar biasa ini, dapat 0 pahala di akhirat karena tidak ikhlas. Nah, kata Dr. Asep Zainal Ausob, guru dosen kami dulu di ITB, angka 0 itu ibaratnya amal. Angka 1 di depan angka 0 itulah ikhlas. Jadi bisa kita bayangkan amal yang banyak itu belum ada nilainya, baru 000 yang banyak. Nah, kapan dia bernilai? Kalau ada ikhlas semata-mata karena Allah, 1 di depannya. Nah, ibarat tadi cerita di awal, jadi 0-nya ada 9, ya, karena banyak amalnya, tapi karena tidak ikhlas, angka 1-nya hilang. Akhirnya tidak ada nilainya. 3 contoh orang tadi, ya, ahli Al-Quran, mujahid, dan orang kaya yang dermawan. Nah, oleh karena itu, kita tentu tidak ingin mengalami hal seperti itu di akhirat kelar. Kita berharap merasa banyak pahala, tapi ternyata nggak ada, karena kita tidak ikhlas. Nah, bagaimana caranya untuk belajar ikhlas? Nah, kami sampaikan di sini dari A'agim. Ya, beliau menyebutkan ada 2 hal yang harus dijaga. Yang pertama, ya ini ada 3 aspek di situ. Jangan semua amalan kita jangan semua amalan kita ingin diketahui dan dilihat oleh orang lain. Tahu dan lihat. Jadi, kata Agim, kita perlu punya amalan rahasia. Nah, kemudian yang kedua,
Jangan kita berharap kepada makhluk. Nah, ada 3 di situ ya, kalau disingkat HP budi. Jangan berharap dihargai, jangan berharap dipuji, dan jangan berharap balas budi. Oke, itu kira-kira sekalian. Jadi saya ulangi lagi, jangan ingin semua amalan kita diketahui dan dilihat orang lain, dan jangan berharap dari orang lain ya HP budi, dihargai, dipuji, dan balas budi. Nah, semua kita serahkan kepada Allah. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, menyaksikan segala amalan kita, ya. Kemudian kita mengharapkan balasan dari Allah, ya. Kita tidak mengharapkan penghargaan, pujian, dan balas budi dari manusia. Kalaupun itu ada, ya, alhamdulillah. Tapi kalaupun enggak, tidak masalah. Yang kita harapkan adalah ridho Allah dan pahala dari Allah atas segala yang kita lakukan. Nah, jika ikhlas kita miliki, orang tidak puji, orang tidak hargai, orang tidak beri balas budi, kita tetap semangat melakukannya. Atau kalaupun orang mencaci, kita tidak jatuh, kita tidak berhenti, atau kita tidak kecewa. Nah, itulah ciri ikhlas. Semua kita lakukan semata-mata karena Allah. Dan di situ juga ada prinsip, lakukan dan lupakan. Apa kita lakukan jangan terlalu diingat, karena khawatir mengharap pujian, mengharap penghargaan dan balas budi. Tapi lupakan. Kembalikan semuanya kepada Allah, dan semoga Allah memberi balasan yang terbaik. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Jadi hati-hati, belajarlah ikhlas. Jangan sampai amalan kita banyak, tapi tidak ada nilainya. Karena tidak ada angka 1 di depan angka 0 yang tadi saya ceritakan. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.